warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 dan 6 mata kuliah Etika Profesi akan menyampaikan sebuah topik diskusi terkait bagaimana permasalahan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan juga bagaimana sih sistem penerimaan secara tertutup yang sampai saat ini masih terus diterapkan diterapkan di Indonesia. Dan sebelum itu kami di sini sebagai mahasiswa program studi teknik lautan Institut Teknologi Sumatera dengan saya sendiri Ibu Tunando Wirayuda dengan NIM 120300009. Saya Alif Fatullah dengan nomor 18 Saya Kurnia Bayu Talasa dengan NIM 118000092. Saya M. Arya Irawan dengan NIM 120300045. Saya Nadia Subaimun dengan NIM 120300004. Saya Risalela Rahma dengan NIM 120300124. Saya Alvin Wijaya dengan NIM 12030020. Saya Pradana Elata dengan NIM 12030048. Saya Marhabib dengan NIM 12030098. Saya Sangkam Nababan dengan NIM 1203010. Saya Raka Arya Putra Sultian dengan NIM 120300025. Saya Alvin Aziz Nugraha dengan NIM 1203073. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 dan 6 mata kuliah Etika Profesi dari Institut Teknologi Sumatera program studi Teknik Lautan akan membahas sebuah topik diskusi terkait etika keprofesian yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tunando Wirayuda dengan NIM 120300019. Perkenalkan, nama saya Pradana Elata dengan NIM 120300048. Perkenalkan, nama saya Risalela Rahma NIM 120300124. Perkenalkan, saya Nadia Subaimun dengan NIM 120300004. Perkenalkan, nama saya Marhabib 12030098. Ya, perkenalkan, nama saya Alvin Aziz Nugraha dengan NIM 120300073. Perkenalkan, nama saya Alvin Wijaya NIM 12030020. Perkenalkan, nama saya Sangkam Nababan dengan NIM 1203010. Perkenalkan, nama saya Kurnia Bayu Talasa dengan NIM 183.092. Perkenalkan, nama saya Raka Arya Putra Sultian dengan NIM 120300025. Saya M. Arya Irawan dengan NIM 120300045. Oke, jadi di sini ada sebuah topik diskusi nih yang menarik mungkin untuk kita bahas pada hari ini. Jadi seringkali kita mendengar bahwa tingkat pengangguran yang ada di Indonesia ini cukup tinggi seperti itu. Di sisi lain juga cukup banyak masyarakat Indonesia khususnya yang masih memilih untuk bekerja, bahkan pindah ke pendudukan di luar negeri seperti itu. Contohnya seperti di Singapura. Kenapa kira-kira masyarakat Indonesia itu lebih memilih untuk bekerja di luar negeri? Apa sih yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Selain itu juga sistem perekrutan kerja sistem tertutup atau closed track masih sering ditemukan di Indonesia. Kemudian juga apakah hal ini termasuk menjadi sebuah topik permasalahan utama yang menyebabkan sebuah pengangguran di Indonesia? Dan menurut kalian sebagai mahasiswa, kira-kira apakah perekrutan kerja dan penerapan sistem meritokrasi ini bisa menjadi solusi? Kira-kira dari kalian apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya terlebih dahulu terkait permasalahan yang ada tadi? Oke, izin masuk. Sebelumnya saya Alvin, jadi mengapa tadi banyak migrasi internasional. Tadi contohnya dari Indonesia ke Singapura ya. Menurut saya itu kenapa terjadinya migrasi ada 4 penyebab faktor. Yang pertama itu ada faktor dari mendasar yang mempengaruhi migrasi. Itu contohnya perbedaan struktural daerah asal maupun daerah tujuan. Yang disebabkan oleh politik, ekonomi maupun yang makro maupun yang mikro.
Kemudian yang kedua itu ada faktor penyebab secara langsung terhadap migrasinya, seperti menurunnya aktivitas ekonomi atau bisnis, kemudian gangguan keamanan ataupun ancaman terhadap hak-hak asasi manusia di daerah asalnya. Kemudian yang ketiga ada faktor pemicu atau mempercepatnya kejadian migrasi, itu contohnya ada lonjakan pengangguran dari daerah asal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya itu tidak mumpuni. Kemudian yang keempat itu ada faktor antara atau faktor medium faktor, itu merupakan yang menghambat, mempercepat maupun mengurangi si migrasinya itu sendiri. Menurut saya itu ada 4 faktor itu terhadap kejadian migrasi yang ke Singapura itu. Oke, baik, tadi Saudara Alvin sudah menjelaskan terkait penyebab terjadinya migrasi. Di situ juga dijelaskan ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi. Mungkin dari yang lainnya ada yang ingin memberikan tanggapannya terkait permasalahan yang ada di Indonesia ini. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Wijaya. Di sini saya ingin menambahkan apa sih faktor penyebab penduduk Indonesia banyak yang memilih bekerja di luar negeri, contohnya di Singapura. Menurut saya yang pertama karena faktor budaya masyarakat Indonesia ini yang suka merantau, dan yang kedua itu tingginya kesejahteraan di daerah tujuan. Lalu yang ketiga itu ada keterbatasan lapangan kerja di daerah asal sendiri atau di Indonesia. Mungkin itu saja. Cukup baik sekali dari pendapat Saudara Alvin. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Oke, mohon izin teman-teman yang dari kamera. Mungkin menurut saya mengapa banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin sekali gitu kan bekerja di luar negeri, contohnya negara-negara Asia yang memang banyaklah masyarakat Indonesia yang merantau ke luar negeri. Mungkin banyak penyebabnya ini menurut saya sendiri. Yang pertama mungkin orang-orang Indonesia itu merantau bekerja di luar negeri itu tidak antara lain hanya TKW ya. Di luar TKW pun banyak orang-orang pintar yang menurut saya di Indonesia itu dia pintar tetapi malah memilih untuk bekerja di luar negeri. Mungkin itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu yang pasti mungkin di sana lebih terjamin dari gaji, dari tunjangan, dan kehidupan di luar negeri itu mungkin lebih terjamin dari pengalaman yang orang Indonesia yang pintar-pintar ini yang justru malah ke luar negeri. Mungkin contohnya seperti insinyur. Insinyur itu banyak sekali dari Indonesia, yang kelahiran Indonesia, bahkan asli belajar dari Indonesia, dan mereka itu tergolong orang yang pintar, justru malah membangun atau bekerja dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Itu mungkin sebabnya antara lain yang pertama gengsi. Gengsi ketika kalian merasa pintar, ketika orang Indonesia merasa pintar, pasti mereka sangat ingin keluar gitu dari Indonesia. Pasti alasannya itu adalah yang pertama gengsi. Karena mungkin masyarakat awam atau masyarakat umum atau masyarakat di kampung dan sekitarnya melihat ketika ngobrol-ngobrol dengan segala macam, ketika reunian teman-teman SMA atau apapun, ketika kita sharing-sharing untuk kerjanya di mana, ketika menjawab kita bekerja di luar negeri itu pasti kan bakalan ada nilai plus sendiri. Jadi mungkin menurut saya salah satunya adalah gengsi gitu. Jadi alasan dari mengapa orang Indonesia itu kerja di luar negeri, yang pertama ada perekonomian yang lebih terjamin di sana, dan juga menuruti gengsi. Karena bukan hanya TKW saja yang kerja di luar negeri, banyak insinyur-insinyur dari Indonesia yang malah bekerja di luar negeri. Seperti itu mungkin menurut saya. Benar sekali, memang banyak warga Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri karena dari gengsi tadi, dan juga dari kayak sebuah lebih menjamin lah di situ di luar negeri itu. Karena di sini juga saya ingin menambahkan, jadi untuk warga Indonesia ini khususnya, jadi memang kalau untuk bekerja di luar negeri itu untuk cara hidup yang lebih baik seperti itu.
hidup yang semakin hari semakin meningkat. Contohnya saja ada sebuah mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi ternama itu dia mengatakan kalau memang setelah dia berkuliah di sebuah perguruan tinggi ternama itu beliau langsung bekerja ke luar negeri karena dengan value yang mereka punya itu dengan harga yang mereka bisa tawarkan itu lebih tinggi, maka dari itu mereka memilih untuk bekerja di luar negeri. Dan juga ada lagi dari seorang mahasiswa dari lulusan institut ternama juga mengatakan bahwa kalau kita itu sengaja untuk pindah ke luar negeri untuk hidup yang lebih layak, karena dari kualitas pendidikan juga itu sejauh berbeda gitu. Jadi untuk melanjutkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi itu lebih terjamin apabila berkuliah di luar negeri. Dan juga memang opsi untuk pindah negara itu menjadi opsi yang lebih baik dan lebih layak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambahkan terkait Izin nambahin sedikit dari saya, mungkin ada beberapa faktor yang ingin saya bawakan juga. Yang pertama itu faktor kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial yang saya maksud adalah ketika orang yang sudah lulus kuliah dan juga sudah bekerja, pasti tujuan hidupnya adalah sejahtera gitu. Nah, kesejahteraan sosial yang saya maksud ini ya seperti kita tahu di negara kita ini seperti biaya kesehatan yang sangat mahal dan juga biaya pendidikan, dan untuk anak-anak mereka nanti yang sangat harus dipikirkan lagi. Sedangkan negara lain ada yang menawarkan biaya kesehatan dibiayai oleh negara. Nah, jadi itu yang sangat dipertimbangkan oleh generasi milenial sekarang dan juga Gen Z, yang mungkin menjadi satu pertimbangan. Yang kedua itu faktor keamanan. Nah, faktor keamanan sendiri itu dinilai salah satunya dari paspor. Nah, paspor dari suatu negara itu mungkin sangat mempengaruhi beberapa orang yang memang sangat protek terhadap dirinya sendiri dari hal-hal yang lain untuk melindungi diri dan keluarganya. Nah, untuk yang ketiga itu ya masuk lagi ke lapangan kerja. Lapangan kerja yang ada di Indonesia dan di luar negeri itu kadang berbanding terbalik, walaupun wilayah Indonesia lebih luas, tapi lapangan kerja yang disediakan oleh luar negeri itu lebih banyak. Nah, dan juga yang keempat itu kesesuaian upah dan pekerjaan. Nah, untuk di Indonesia itu kadang masih ada gaji yang di bawah UMR. Nah, ini yang kadang tidak diharapkan oleh lulusan kuliah sekarang lagi. Kadang udah bekerja maksimal tapi gaji masih tidak seberapa seperti itu. Dan yang kelima, ada beberapa negara memang yang sangat menghargai jasa. Nah, jasa ini sangat dihargai di beberapa negara dan tidak sebegitu dihargai di negara kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sangat banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kita sebagai warga Indonesia itu untuk melanjutkan pekerjaan ke luar negeri gitu daripada di Indonesia seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin ada yang menambahkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke poin berikutnya. Mungkin saya nambahin untuk sekalian masuk ke poin berikutnya. Jadi sebenarnya tingginya pengangguran di Indonesia ini juga dipengaruhi sebenarnya banyak lowongan pekerjaan di Indonesia. Namun karena ada namanya sistem yang tertutup, di mana ya kita tahu bahasa gaulnya orang titipan gitu, orang dalam. Jadi banyak orang yang sebenarnya bisa bekerja di suatu perusahaan itu, namun mempunyai kesempatan yang berbeda karena ada sistem tertutup itu yang dimana orang dalam tadi itu, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia itu cukup tinggi. Dan banyak juga perusahaan Indonesia yang malah mendatangkan pekerja-pekerja dari luar untuk Indonesia, padahal di Indonesia sendiri masih banyak masyarakatnya yang tidak bekerja atau menjadi pengangguran. Oke, baik. Ya, itu tadi merupakan sebuah alasan yang juga menyinggung untuk poin kedua kita. Jadi bagaimana sih sebuah penerapan sistem
open recruitment para pekerja yang ada di Indonesia tadi. Itu juga menjadi salah satu pengangguran. Jadi sebuah perusahaan memang banyak sebuah perusahaan itu yang tidak secara langsung memberikan open recruitment bagi para karyawannya seperti itu, seperti yang dikatakan tadi melalui jalur orang dalam. Maka dari itu disitulah tingkat pengangguran tinggi dan juga menjadikan sebuah masyarakat Indonesia ini menjadi malas seperti itu, menjadi lebih baik lebih bekerja di luar negeri saja. Itu tadi memang sistem penerimaan tertutup itu memang sudah bukan menjadi rahasia umum lagi yang ada di Indonesia ini. Begitu. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan terkait sebuah yang poin kedua tadi terkait sistem penerimaan tertutup ini gitu. Izin masuk. Mungkin juga beberapa perusahaan swasta maupun negeri juga mereka memiliki standarisasi yang dimana penerimaan itu harus memenuhi standar perusahaan tersebut. Dan ya kita tahu sendirilah di Indonesia itu kan kebanyakan pasti tiap tahunnya saja banyak kelulusan, dan mungkin ketimpangan itu yang jadi penyebabnya yang akhirnya tidak bisa masuk ke dalam pelamaran pekerjaan, yang akhirnya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dapat untuk kesempatan, ditambah dengan kelulusan pendidikan yang mungkin kebanyakan kelulusan yang masih sekolah menengah atas gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Oke, baik, memang tingkat kelulusan, tingkat standarisasi sebuah pekerjaan, seseorang untuk memasuki sebuah perusahaan itu tidak memenuhi standar gitu ya, seperti yang dikatakan tadi. Memang sebuah perusahaan itu punya standarnya, dan mungkin perusahaan itu ya kita tidak bisa menyalahkan juga ya, menyalahkan sebuah perusahaan itu kenapa mereka nggak mau menerima, karena memang kita yang sebagai lulusan itu tidak memenuhi standarnya gitu. Dan juga semakin tahun semakin banyak lulusan-lulusan, namun itu tadi karena tidak memenuhi standar, jadinya perusahaan juga berpikir dua kali gitu untuk menerima kita bekerja di perusahaan itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapannya kembali. Saya ingin memberikan tanggapan. Tadi disebutkan bahwa salah satu penyebab banyaknya pekerja yang memilih untuk bekerja di luar negeri adalah karena sedikitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem perekrutan pekerja secara tertutup. Sebenarnya apa sih metode rekrutmen secara tertutup itu? Metode rekrutmen tertutup ini sendiri merupakan suatu cara untuk mencari pekerja di sebuah perusahaan dengan cara mengambil sumber daya manusia yang sudah ada di dalam ruang lingkup perusahaan tersebut. Hal ini sendiri dilakukan guna memperoleh tenaga kerja yang berkualitas karena hanya berfokus pada potensi dan keterampilan karyawan internal perusahaan. Dan langkah-langkah yang diambil melalui metode rekrutmen ini adalah yaitu hanya mempromosikan karyawan internal yang menunjukkan prestasi dan potensi, melakukan transfer atau rotasi karyawan, pengkaryaan kembali atau mengontrak kembali karyawan yang telah berhenti namun memiliki kontribusi yang baik sebelumnya, lalu membentuk sekelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak. Selanjutnya, mengapa metode rekrutmen tertutup ini dianggap berdampak kepada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia? Karena proses perekrutan kerja dengan sistem ini tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang dari luar perusahaan bisa bergabung, sehingga kesempatan untuk para pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan semakin mengecil dan juga akan semakin sulit. Oke, benar sekali ya. Memang sistem perekrutan tertutup itu ada sebuah outputnya lah, ada sebuah capaiannya. Memang seperti yang dikatakan tadi itu untuk mempromosikan karyawan, transfer, pengkaryaan, dan membentuk kelompok. Namun memang jika terus-terusan seperti itu diadakan sistem penerimaan tertutup itu, ya secara tidak langsung akan membatasi kita sebagai lulusan dari seorang yang berpendidikan untuk dapat bekerja gitu. Dan juga itu tadi meningkatkan balik lagi nantinya akan meningkatkan pengangguran, akan berpindah lah gitu, akan mencari pekerjaan yang lebih layak mungkin di luar negeri gitu. Ini dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapannya terkait hal tersebut? Menurut saya
metode rekrutmen tertutup menurut saya merugikan banyak orang yang mengakibatkan pengangguran, di mana akibatnya lamaran yang masuk relatif lebih sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sulit. Mungkin itu aja. Ya baik, memang kalau dikatakan merugikan gitu kan, karena kan ya seperti yang sudah kita ulangi berkali-kali tadi, itu akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi, tingkat sebuah transfer pekerja semakin besar seperti itu. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Sedikit mungkin mungkin sedikit kontra juga terkait rekrutan tertutup ya, rekrutan tertutup gitu. Terkait pasti setiap perusahaan itu punya standarnya masing-masing terkait perekrutan pegawai karyawan tersebut kan. Nah, kalaupun ada namanya perekrutan tertutup, artinya bukan berdampak dari sistem itu tidak mendampak, menurut saya tidak mendampak banyaknya pengangguran di Indonesia, karena dalam adanya perekrutan artinya adanya orang yang bakalan masuk ke lapangan pekerjaan tersebut. Nah, adanya perekrutan tertutup itu mungkin menutup ruang dari kita, dari masyarakat yang tidak punya orang dalam di tiap-tiap perusahaan itu. Mungkin kalau misalnya kita lihat adanya perekrutan, artinya kan ada lapangan kerja. Terkait adanya lapangan kerja berarti adanya kesempatan untuk orang untuk bekerja, tetapi dengan tanda kutip karena mereka memang mempunyai orang dalam tersebut, memang misalnya dari keluarganya atau omnya yang pernah bekerja di situ terus turun menurun. Nah, itu kan artinya adanya lapangan pekerjaan itu atau rekrutmen tertutup itu ya sama saja membuka lapangan pekerjaan, tapi bedanya dengan kita yang tidak punya, nah itu yang menyempitkan ruangan kita untuk bekerja. Yang misalnya kita tidak punya pegangan orang dalam, ingin bekerja di perusahaan tersebut, melamar perusahaan tersebut, tapi digagalkan oleh memang yang orang-orang mempunyai orang dalam tersebut. Mungkin itu sih dari saya kalau terkait rekrutmen tertutup itu apakah menutup banyaknya pengangguran gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, memang benar yang dikatakan tadi, itu orang dalam itu menjadi sebuah faktor utama lah, faktor penguat bagaimana sistem penerimaan pekerjaan yang ada di Indonesia ini menjadi sedikit terhambat ataupun terfilter seperti itu, karena memang dari sebuah kekuatan gitu kan, kekuatan dari orang dalam itu memang cukup besar. Dibalik kita memiliki sebuah skill yang mumpuni, dibalik kita memiliki sebuah kemampuan yang bisa kita jadikan value lah, bisa kita jadikan value sebagai melamar, namun juga harus berseimbang dengan bantuan dari yang keluarga atau segala macam. Mungkin ada yang ingin menambahkan juga? Oke, baik, mungkin ada yang ingin menyampaikan kembali terkait tanggapannya untuk sistem perekrutan tertutup secara tertutup yang ada di Indonesia saat ini. Saya mungkin menambahkan sedikit. Menurut saya perihal pengrekrutan dengan metode tertutup ini, menurut saya sangat merugikan banyak orang. Kenapa? Karena akibatnya lamaran yang masuk relatif lebih sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang lebih baik akan semakin sulit. Mungkin itu aja. Oke, benar sekali. Memang dengan sistem tersebut akan memfilter lebih banyak sebuah karyawan ataupun sebuah pelamar pekerjaan itu untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan sedikit terkait perekrutan tertutup. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, menurut saya ini ada poin plus dan minusnya juga, seperti yang udah teman-teman uraikan tadi. Tapi yang menjadi highlight di perekrutan tertutup ini yaitu disalahgunakannya perekrutan tertutup dengan dalil orang dalam gitu. Nah, jadi perekrutan tertutup ini sering digadang-gadang, padahal perekrutan tertutup ini tidak diperlukan oleh perusahaan tersebut, cuman digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu seperti itu.
Nah, jadi untuk perekrutan tertutup ini menurut saya ini yang sangat perlu dibenahi dengan produk hukum yang sangat legalitas seperti peraturan tentang peraturan tentang ketenagakerjaan dan juga lain-lainnya. Mungkin seperti itu yang dari saya. Oke, baik. Memang untuk sejauh ini memang dari informasi-informasi yang ada itu memang untuk seperti undang-undang yang mengatur tentang sistem perekrutan tersebut, sistem ketenagakerjaan khususnya ya, karena kemarin juga sepertinya baru disahkan ya terkait undang-undang ketenagakerjaan itu, namun memang masih banyak juga pro dan kontranya dan juga masih belum terlalu terbedah dengan baik untuk bagaimana sih kira-kira apakah yang sistem perekrutan ini juga terlampir dalam undang-undang tersebut. Namun juga dari situ juga memang perlu, seperti yang dikatakan tadi, memang perlu sebuah peraturan, sebuah regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Agar apa? Agar nantinya oknum-oknum yang bermain di dalam hal tersebut itu menjadi lebih terbatasi lah, lebih mungkin jika bisa dihindarkan ataupun dihapuskan. Jadi ada sebuah peraturan yang mengikat, yang melandasi untuk tidak ada lagi sistem perekrutan tertutup tersebut. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapannya kembali. Mungkin menanggapi ya, menurut saya dari sistem perekrutan tertutup tadi itu ada salah satu yang dapat menjadi solusi, itu adalah prinsip meritokrasi, di mana prinsip ini adalah prinsip yang dimana posisi atau promosi dan pengakuan itu diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan sesuatu yang dia miliki, kemampuannya. Kemudian tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan di mana individu yang paling berkompeten dan berkualitas lah yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena menurut saya usia di atas SMA dan perkuliahan itu sudah seharusnya kita mendapatkan tempat yang layak, sehingga ditujukannya sistem meritokrasi ini dalam dunia pekerjaan agar terciptanya suatu individu yang berkualitas yang nantinya akan mengembangkan suatu perusahaan tersebut. Contohnya itu seperti ASN. ASN sendiri itu kan ada seleksinya, di mana seleksinya itu terdapat ujian tertulis dan ujian lisan. Itu salah satu cara untuk melakukan seleksi. Mungkin itu menurut saya. Menurut saya sistem meritokrasi ini bukan menjadi salah satu solusi untuk pemecahan masalah pengangguran di Indonesia ini. Karena yang benar dikatain Saudara Umar tadi, bahwasannya sistem ini tuh artinya yang pertama itu balik dulu kita sejarahnya. Pertama dikenalkan oleh Hyong pada tahun 1959 sebagai konsep yang mengutamakan IQ dan effort untuk mencapai suatu posisi. Nah, tadi kan dikatakan beberapa studi memaknai meritokrasi sebagai kondisi yang menghadirkan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat untuk menduduki suatu posisi atau jabatan di publik. Kesempatan yang sama ini dilatari oleh kompetensi yang dimiliki oleh individu, sehingga yang nanti menduduki posisi jabatan publik adalah orang-orang yang dianggap terbaik. Nah, permasalahannya penerapan meritokrasi seringkali abai dengan kondisi perkembangan sosial. Ya, contohnya untuk memiliki kapabilitas atau kemampuan yang mumpuni, seorang harus melewati sejumlah tingkat pendidikan. Kondisi ini menghadirkan permasalahan karena pada dasarnya tidak semua individu dalam masyarakat mampu mengakses pendidikan dengan baik. Apalagi kita tahu sendiri negara kita ini negara berkembang, di mana salah satunya tadi yang disebutkan penyebab pengangguran juga karena kurangnya pendidikan di negara kita ini. Jadi menurut saya meritokrasi ini kurang cocok jika untuk digunakan untuk sebagai penanggulangan masalah tadi pengangguran. Dia kalau untuk emang sistem ini baik saat buat penerimaan pekerjaan, namun bukan menjadi solusi untuk menyelesaikan pengangguran. Baik.
tadi juga sudah disinggungnya terkait solusi untuk permasalahan penanggulangan tingkat pengangguran dan juga sistem perekrutan tertutup tadi. Itu juga disampaikan tadi terkait sistem atau meritokrasi ya, meritokrasi tadi. Karena memang benar tadi ada sebuah plus minusnya dari sistem tersebut ya, seperti yang kita ketahui juga karena tadi distandarkan bahwa masyarakat Indonesia ini untuk menerapkan sistem itu harus berpendidikan. Sedangkan kita balik lagi, bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini? Pemerataan pendidikan itu apakah sudah diwujudkan gitu di Indonesia ini? Kan masih sangat banyak sekali ya yang kita lihat di kawasan-kawasan pesisir, kawasan-kawasan kumuh, kawasan tertinggal itu masih banyak sekali. Kawasan pedalaman juga masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan secara layak gitu. Jadi bagaimana pemerintah untuk mengevaluasi seperti itu, untuk mengevaluasi tingkat apa ya namanya, itu kan sebuah keharusan ataupun sebuah kewajiban yang harus kita miliki gitu kan, karena kan dengan kita berpendidikan kita dapat memperbaiki Indonesia untuk kedepannya seperti itu. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang ingin memberikan tanggapannya kembali terkait sistem ataupun yang telah disampaikan tadi. Silakan. Izin nambahin ya. Yes. Jadi meritokrasi itu dalam konteks pengutamaan IQ atau effort itu dikhawatirkan memunculkan masyarakat yang dikhawatirkan sebagai distopia. Di dalam konteks yang lebih luas, penerapan meritokrasi perlu mempertimbangkan adanya upaya untuk mengurangi ketimpangan melalui pelaksanaan keberpihakan pada kelompok tertentu atau kelompok marginal yang pada dasarnya memiliki kondisi yang awal yang tidak sama baik secara pendidikan maupun kemampuan ekonomi. Baik, benar memang tingkat pendidikan itu harus kita benahi terlebih dahulu gitu ya, karena kan itu menjadi sebuah standar juga, standar perusahaan yang dijadikan untuk perekrutan. Dan juga memang di balik tingkat pendidikan sebenarnya kalau kita ingin membahas ini panjang sekali dan akan melebar kemana-mana ya, dari tingkat pendidikannya, dari tingkat perekonomiannya. Kan perekonomian setiap masyarakat itu berbeda-beda, bagaimana setiap masyarakat itu bisa mengakses pendidikan dengan layak kan tergantung juga dari kayak perekonomian keluarganya seperti itu. Memang jika ingin dibahas sebenarnya panjang dan akan melebar kemana-mana. Namun di sini tetap kita akan batasi terkait bagaimana sih sistem perekrutan ataupun sistem yang mungkin kita membahas terkait solusi gitu, solusi yang kita hadirkan ataupun yang kita dapat berikan sebagai seorang terpelajar, bagaimana sih cara untuk mengatasi sistem ataupun mengatasi regulasi terkait penerimaan secara tertutup tersebut gitu. Mungkin dari ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun solusinya gitu terkait bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Oke, izin masuk. Di sini terdapat contohnya, apakah adik kakak bisa bekerja dalam suatu perusahaan? Pada dasarnya tidak ada peraturan ataupun perundang-undangan yang mengatur mengenai boleh tidaknya kakak beradik ataupun keluarga yang bekerja di tempat yang sama. Akan tetapi undang-undang ataupun peraturan tersebut boleh dilaksanakan atau boleh diajukan oleh setiap perusahaan. Jadi perusahaan mempunyai SOP-nya sendiri terkait siapa yang boleh merekrut, siapa yang boleh mendaftar gitu, dan bagaimana mereka mempunyai parameternya sendiri dari masing-masing perusahaan tersebut. Jadi mungkin itu yang harusnya kita ataupun pemerintah jalankan terkait undang-undang ataupun peraturan pemerintah terkait adanya pembahasan dari pembatasan dari ketenaga kerjaan supaya privilege ini ataupun sifat orang dalam ini tidak selalu digunakan ataupun selalu dimanfaatkan oleh khalayak umum gitu, karena itu akan menutup ruang dari masyarakat yang tidak ada privilege-nya gitu. Jadi yang mungkin sebenarnya dia tuh mampu untuk memasuki lingkup perusahaan tersebut tetapi terhalang dengan
orang yang sudah mempunyai privilege tersebut. Jadi mungkin solusinya salah satunya adalah peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintahan ataupun pemerataan peraturan dari setiap perusahaan yang harus menjalankan peraturan-peraturan yang tidak boleh ataupun tidak boleh terkait kakak beradik ataupun keluarga yang terus-menerus untuk bekerja di perusahaan tersebut. Mungkin udah ada beberapa dari perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah menerapkan peraturan-peraturan seperti itu, tapi belum merata di setiap perusahaan, dan itu pun mungkin belum terlaksanakan ataupun hanya sebuah peraturan dari kata-kata doang. Jadi belum ada yang memastikan kalau sifat dari peraturan tersebut apakah benar terlaksanakan karena tidak ada ataupun tidak tertulis dari perundang-undangan. Mungkin dari solusi dari saya mungkin seperti itu, yang harusnya ada peraturan dari perundang-undangan dari pemerintah, mungkin seperti itu. Baik, tadi di sini Saudara Arif menyampaikan terkait solusi itu seperti yang telah dikatakan tadi itu untuk menguatkan peraturan, ya mungkin bisa dirancang kembali terkait peraturan yang melandasi terkait penerimaan tenaga kerja seperti itu. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan solusinya kembali terkait bagaimana cara mengatasi terkait permasalahan yang ada saat ini. Baik, izin masuk. Ini di luar dari regulasi. Jadi menurut saya bagaimana solusi yang tepat untuk menciptakan lapangan kerja yang optimal itu sebenarnya dengan metode meritokrasi ini sudah tepat, namun perlu diselaraskan dengan kerjasama antara pemerintah. Contohnya itu program pelatihan terhadap masyarakat. Jadi si meritokrasi ini kan melihat kemampuan dari seseorang itu. Jadi dengan dihubungkannya dengan masyarakat yang sudah terlatih sesuai dengan kesesuaian sama perusahaan itu dapat mengoptimalkan lapangan kerja yang optimal. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, baik. Di sini Saudara Pin menyampaikan untuk memperbaiki sistem yang ada, khususnya sistem meritokrasi tersebut, karena memang sistem tersebut dibuat untuk mengatasi bagaimana permasalahan yang ada di Indonesia ini, khususnya permasalahan terkait penerimaan tenaga kerja. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan kembali terkait solusi yang dapat kita tawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Ingin menambahkan, kalau hal yang ingin saya highlight itu adalah pengurangan pengangguran, bukan tentang gimana cara perekrutannya. Nah, kenapa yang saya highlight hal tersebut? Soalnya mau caranya tertutup ataupun terbuka, berapapun yang ibaratnya dimasukkan oleh orang dalam, itu yang tetap berkurang jumlah penganggurannya. Jadi menurut saya sama aja. Cuman minus dari perekrutan seperti ini tidak adanya pemerataan ekonomi. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan solusi adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang luas. Dan seperti sekarang mungkin sedang viral istilah ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nah, mungkin bisa diterapkan seperti itu, dan juga dalam beberapa tahun ini UMKM sedang digadang-gadang untuk menyerap pekerja yang berupa jasa maupun lain-lain yang dapat bekerja dalam sebuah UMKM seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang berbau pelebaran lapangan pekerja, pemerataan ekonomi itu yang harus dipertimbangkan daripada mengurus regulasi tentang perekrutan pekerja tersebut. Soalnya kalau ingin mengurangi jumlah pengangguran tersebut tetap sama ketika direkrut dengan metode tertutup maupun metode terbuka, karena jumlah yang ingin diminta mereka adalah sama, cuman beda metode aja, kira-kira seperti itu. Baik, di sini Saudara Sangga menyampaikan terkait sebuah penyediaan lapangan pekerjaan yang bertolak belakang dari yang telah disampaikan solusinya tadi. Memang benar untuk penyediaan lapangan pekerjaan ini masih terbatas seperti itu, masih terbatas karena memang kekurangan sebuah informasi seperti itu ya. Jadi sebuah informasi itu masih sedikit sekali, masih minim diakses, jadi tidak
tidak memberikan dampak lah, tidak memberikan sebuah informasi kepada kita untuk dapat melamar ke sebuah perusahaan tersebut. Dan juga memang penyediaan lapangan pekerjaan yang banyak ini memang dirasa cukup baik, namun juga tetap juga bersejalan dengan bagaimana setiap perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan tersebut memang tetap juga harus mengikuti terkait standar-standar yang ada di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut tidak semena-mena untuk merekrut karyawan gitu kan, karyawan direkrut tapi dengan kualitas yang biasa-biasa saja gitu kan. Ya kan perusahaan juga ingin yang terbaik gitu untuk memajukan perusahaan tersebut gitu. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan kembali terkait solusi gitu, solusi yang dapat kita tawarkan terkait permasalahan yang ada tadi. Ya. Menurut saya perihal solusi untuk perekrutan karyawan yaitu kita membuat strategi efektif dalam proses rekrutmen. Adapun itu strategi rekrutmen bisa mengambil berbagai bentuk, mulai dari mengoptimalkan tempat kerja untuk menarik kandidat potensial, sehingga secara aktif mencari individu yang memenuhi syarat dalam berbagai cara. Praktik apa saja yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan potensi rekrutmen juga dapat dianggap sebagai strategi rekrutmen. Setidaknya ada 5 strategi rekrutmen yang efektif agar tetap sasaran. Mungkin itu saja. Baik. Memang strategi juga diperlukan ya, tentang bagaimana cara sebuah perusahaan itu untuk memberikan penawaran bagaimana untuk melakukan sistem perekrutan tersebut gitu. Dan mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan kembali terkait solusi atau mungkin ada yang ingin memberikan tambahan gitu. Sedikit menambahkan ya, peraturan yang pertama, sudah adanya peraturan misalnya, peraturan yang sudah baik, lapangan pekerjaan yang sudah banyak. Nah, yang pasti adalah sumber daya manusia. Terkait adanya sumber daya manusia yang bagus, itu mungkin akan menjadikan Indonesia semakin maju gitu. Perusahaan mau merekrut orang, karena perusahaan sendiri mempunyai parameter tersendiri untuk merekrut sebuah lamaran kerja gitu dari beberapa orang, dari orang-orang yang mendaftar kerja gitu. Ketika lapangan sudah tersedia, ketika peraturan sudah dibuat sematang mungkin, tetapi kalau SDM kita yang masih rendah, mungkin itu salah satu faktor yang tidak menunjang semua dari kedua yang sudah dibuat tadi, yaitu perundang-undangan dan juga lapangan pekerjaan. Nah, yang pertama yang pasti adalah mindset. Ketika mindset orang Indonesia bagus, yang banyak ingin belajar, yang banyak ingin berkuliah, terus ketika kuliah pun tidak main-main, sehingga mempunyai skill yang matang gitu. Ketika untuk memasuki dunia pekerjaan, mungkin disitulah yang harus dimatangkan dari ketiga yang sudah dijalankan tersebut, yaitu perundang-undangan ataupun peraturan, yaitu pembukaan lapangan pekerja yang banyak, dan juga yang pasti skill dari yang mendaftar pekerjaan tersebut. Jadi mungkin skill juga yang harus per individu dari masyarakat kita, yang harus mindset dari masyarakat kita yang harus dirubah sehingga menjadikan pola tersebut menjadi bagus dan membangun Indonesia yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Oke, baik, memang benar, untuk selain tadi kita berbicara masalah undang-undang, selain kita berbicara masalah strategi dan segala macam tadi, juga harus dibarengi juga dengan skill yang kita miliki, karena skill itulah yang menjadi sebuah harga lah, menjadi sebuah value yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk melamar ataupun untuk memperbaiki sistem ataupun memperbaiki negara ini gitu, negara Indonesia ini. Mungkin
dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi kembali? Menambahkan? Ya kan. Ayo. Berdua tuh. Sebelum Ya, 10 menit. Izin menambahkan, penerapan sistem meritokrasi ini dalam perekrutan kerja ini bisa membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas tenaga kerja yang bisa diterapkan perusahaan dalam negeri maupun swasta. Namun perlu diperhatikan juga bahwa solusi untuk pengangguran ini melibatkan berbagai faktor termasuk ketersediaan pelayanan dan keterampilan, dukungan untuk kewirausahaan serta pertumbuhan sektor ekonomi baru, dukungan infrastruktur dan kebijakan pendidikan supaya bisa mengimbangi kebutuhan pasar yang ada. Oke, baik, tadi juga disampaikan, mungkin menambahkan silakan. Meritokrasi di Indonesia itu baru dimulai itu tahun 2014. Memang Indonesia ini tertinggal lebih dari 40 tahun dari negara tetangga yaitu Singapura. Terus pendekatan yang bisa dilakukan untuk meritokrasi ini adalah yang pertama pendekatan kelembagaan atau pendayagunaan aparatur negara. Terus yang kedua dibentuknya lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi. Ya memang balik lagi tadi membahas kembali terkait sistem meritokrasi yang ada di Indonesia yang juga sudah diterapkan sejak tahun 2014. Memang sedikit terlambat memang untuk masuk ke Indonesia dibandingkan negara tetangga kita. Mungkin juga itu menjadi sebuah faktor ya, sebuah faktor ketertinggalan kita, ketertinggalannya cukup jauh sekali ketertinggalan kita dengan negara tetangga kita. Contohnya seperti Singapura. Karena memang Singapura ini selain menjadi negara maju, Singapura ini juga menjadi sebuah negara yang merekrut tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja Indonesia itu cukup banyak sekali gitu yang bekerja di sana. Karena itu tadi, karena Singapura sudah menerapkannya lebih dulu dan Singapura juga mampu untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada sehingga Singapura ini mampu untuk menjadikan negaranya lebih baik lah dengan sistem-sistem yang ada tersebut. Jadi mengurangi terkait kepengangguran, terkait sistem penerimaan yang tertutup, karena juga dari Singapura itu memiliki sebuah skill-skill yang dimiliki negaranya itu skill-skill yang sudah mumpuni gitu. Jadi siap untuk bekerja gitu. Jadi mungkin ada yang ingin menambahkan kembali? Skill. Ya. Karena banyak sebenarnya mungkin banyak aja lapangan pekerjaan tapi kurangnya informasi itu yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Dan yang kedua adalah parameter terlalu tinggi dan skill masyarakat yang terlalu rendah terkait ingin mendaftarnya di perusahaan ataupun lowongan-lowongan yang ada yang terbuka gitu. Jadi yang pasti skill yang harus ditingkatkan lagi terkait terhadap masyarakat, dan yang itulah yang akan menunjang perekonomian ataupun status negara Indonesia menjadi baik dan maju gitu. Jadi skill yang mungkin harus dikembangkan lagi dan mindset yang harus dirubah supaya kita rajin belajar dan giat belajar. Oke, baik. Ya, kita sudah berbicara banyak ya terkait bagaimana tadi terkait tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, terkait sistem penerimaan yang tertutup, dan juga terkait bagaimana sih
kinerja ataupun solusi-solusi yang dapat kita tawarkan gitu terkait untuk, karena memang yang kita yang ada di sini juga merasakan terkait keluh kesah yang ada terkait sistem penerimaan secara tertutup, secara orang dalam, memang kita juga merasakan. Jadi bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa yang sebagai generasi Z, generasi emas yang katanya akan berjaya di tahun 2045 itu. Amin. Di 2045 itu akan ya dari kita terlebih dahulu untuk memperbaiki, untuk merubah sistem tersebut. Dengan cara apa? Dengan memperbaiki skill-skill yang tadi disampaikan juga, agar kita juga dapat siap untuk terjun langsung ke lapangan, untuk terjun langsung ke perusahaan, dan juga kita diharapkan untuk jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai calon lulusan teknik kelautan tidak hanya mengandalkan perusahaan-perusahaan yang akan membuka lowongan pekerjaan, tapi bagaimana juga cara kita untuk kita yang harus memunculkan lowongan pekerjaan tersebut gitu. Kita yang harus memperbaiki sistem tersebut. Jadi dengan begitulah, dengan adanya peran kita dapat memutus sebuah jumlah pengangguran. Ya, sebuah jumlah pengangguran dan juga sebuah ya budaya lah, bisa dibilang budaya. Betul. Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Nah, Ya. udah lagi. Benar-benar Udah, UMKM gitu. itu perlu juga UMKM dilatih. Iya. Ya, benar nggak? Benar. Apalagi seperti saat ini ya, seperti ibu kota yang akan segera dipindahkan, kan itu khususnya akan dipindahkan ke IKN, Ibu Kota Nusantara, itu kan akan membuka lowongan pekerjaan yang cukup banyak ya, pastinya cukup banyak sekali kan seperti kita yang basicnya lulusan teknik itu ya bisa lah terjun langsung gitu, berperan dalam pembangunan. Namun juga perlu digarisbawahi terkait skill tadi memang penting gitu, harus kita miliki sebagai calon engineer, calon rekayasawan gitu. Ya, yang rajin. Positif. Oke, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin menyampaikan terkait closing statement gitu ya, terkait sebuah pembahasan garis besar, sebuah pembahasan yang telah kita diskusikan selama beberapa waktu sebelumnya, beberapa waktu belakang. Iya, kamu tadi Katanya udah lagi. Kan udah tuh. Udah ditutup. Kalau nggak kita siapa lagi? Oke, jadi di sini saya ingin merangkum, ingin memberikan sebuah closing statement yang telah kita diskusikan selama kurang lebih 1 jam ke belakang tadi, terkait bagaimana sih sistem pengangguran yang ada di Indonesia ini, bagaimana sebuah masyarakat Indonesia ini lebih memilih untuk bekerja di luar negeri daripada bekerja di Indonesia, karena tadi dengan beberapa faktor seperti di Indonesia ini kekurangan lapangan pekerjaan, seperti di Indonesia ini kekurangan orang ataupun kekurangan perusahaan yang ingin merekrut, dan masih banyak lagi lah faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran tersebut. Ditambah lagi sebuah poin yang perlu kita garis bawahi adalah sebuah sistem perekrutan secara tertutup tadi. Jadi sebuah sistem perekrutan secara tertutup tadi itu memang secara langsung memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya mungkin bagi perusahaan itu akan dengan perekrutan secara tertutup tersebut akan mendapatkan sebuah orang-orang gitu kan, orang-orang terpercaya, mungkin orang-orang terpercaya, keluarga gitu kan, dalam tanda kutip, yang dapat bekerja gitu kan, dengan memperbaiki sistem perekonomian keluarga gitu. Karena kan kalau kita berbicara secara garis besar kan itu tidak menyangkut apabila kita tidak punya keluarga yang bekerja di sana. Dan juga memang dari sistem perekrutan tersebut memang menjadi dampak negatifnya itu tadi,
menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi, menyebabkan tingkat transmigrasi kita meningkat gitu kan. Jadi dengan begitu di sini kita memberikan beberapa solusi terkait permasalahan hal tersebut. Yang pertama yaitu terkait perbaikan perundang-undangan yang ada. Jadi perbaikan perundang-undangan yang ada ini secara tidak langsung memberikan dasar hukum yang kuat bagi kita masyarakat Indonesia yang memiliki hak asasi manusia untuk dapat mengangkat ataupun membersamai gitu, terkait undang-undang tersebut. Kemudian juga terkait metode meritokrasi tadi memang cukup baik diterapkan gitu. Namun juga belum efektif gitu. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari metode tersebut. Seperti yaitu sebagai tugas pemerintah, khususnya tugas para anggota dewan, para pejabat-pejabat yang berkuasa gitu kan. Jadi tidak hanya pejabat-pejabat yang berkuasa ini mengurusi hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak penting lah, karena ini sebuah hal yang penting, hal yang perlu diperbaiki lah, karena ini sudah bisa menjadi urgensi jika terus-terusan tidak ada sebuah evaluasi gitu. Dan juga ada juga tadi terkait peluasan lapangan pekerjaan. Memang peluasan lapangan pekerjaan ini khususnya bagi yang saat ini kayak memiliki privilege lah ataupun memiliki jabatan, mungkin yang memiliki jabatan tersebut dapat memperluas kembali lapangan pekerjaannya agar dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Dan juga terkait strategi efektif itu terkait SDM kita, SDM masyarakat Indonesia ini khususnya juga harus diperbaiki, juga harus meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan bekal yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk terjun ke lapangan pekerjaan. Namun juga tetap juga kita harus mempertanggungjawabkan ataupun meminta hak kita sebagai warga Indonesia itu untuk pendidikan yang layak. Jadi bagaimana pemerintah ini dapat memberikan pendidikan yang layak bagi kita, bagi masyarakat Indonesia, agar dengan pendidikan yang layak itu kita dapat meningkatkan skill-skill yang kita miliki. Dan mungkin itu yang dapat kita sampaikan terkait diskusi pada hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa teknik kelautan yang sudah memberikan tanggapan, pandangan, dan juga saran-sarannya terkait sistem, terkait permasalahan yang ada saat ini. Dan memang ini menjadi sebuah agensi yang perlu kita bahas, dan kawan-kawan tadi juga sudah membahasnya, dan semoga apa yang kita jadikan sebagai bahasan ini dapat diteruskan, dapat menjadi keberlanjutan untuk dapat direalisasikan pada selanjutnya seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan saya mewakili teman-teman sekalian mengucapkan maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada yang merasa tersinggung, kami minta maaf. Dan memang tidak ada maksud kami untuk menyinggung, namun bagaimana kita sebagai para terpelajar untuk dapat mengkritisi hal-hal yang berpendapat tentang keresahan yang menjadi keresahan kita saat ini. Ini yang dapat disampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.